Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ayyuhal tulab, para santri, santriwan maupun santriwati yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan acara yaitu belajar bersama dalam sistem online. Pada seluruh anak-anak santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz mengingatkan khususnya untuk kelas 7 ya, yang mana antum sekarang ini bukan lagi anak SD, sekarang antum sekarang kelas 7 yang mana lebih dewasa, lebih maju lagi, dan jangan bosan di dalam belajar atau bertolabul ilmu. Kita belajar menuntut ilmu sampai akhir hayat ya. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga ya. Di sini Ustadz akan melanjutkan pertemuan ketiga di halaman ke-6 buku Khalasah Nurul Yakin yang nomor 1 atau jilid 1. Monggo para santri dan santriwan santriwati silahkan untuk dibuka bukunya. Jangan lupa untuk mencatat arti dari yang Ustadz sampaikan nanti ya. Apabila ada yang kurang paham bisa kirim alamat ke WA Ustadz, insya Allah sudah tertera di bawah ini. Oke. Ya, kita buka nomor 12 yang ini ya, nomor 2 bukan nomor 12. Ya, subbab nomor 2 halaman ke-6 ya. Yang judulnya Nasabuhu wa wafatu walidihi. Maksudnya apa? Ya. Nasabuhu yang dimaksud di sini adalah garis keturunan. Garis keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafatu walidihi, dan wafatnya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengetahui sebuah nasab ya? Jadi salah satu yang harus kita ketahui adalah nasab, agar kita terhindar dari yang namanya ya, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia itu paling tidak harus diketahui nasabnya. Kenapa? Agar tidak terlalu dekat hubungan darah. Misal contoh adik dengan kakak yang terpisah jauh, lalu ketemu, lalu menikah, padahal dia tidak tahu kalau dia itu mempunyai hubungan darah, yaitu adik kakak. Atau seorang ayah yang terkena musibah, misal contoh lah pada tahun 2004 ada tsunami Aceh ya kan, di situ terkena tsunami, sebuah musibah. Seorang anak perempuan dan ayahnya maupun ibunya meninggal. Ayahnya tidak tahu kemana, tiba-tiba suatu saat dipertemukan oleh Allah, tapi dengan keadaan mereka hampir mau menikah. Nah, disinilah pentingnya nasab ya. Kalau hubungan darah terlalu dekat bisa mengakibatkan salah satunya adalah satu gangguan mental, kalau enggak kecacatan di dalam jiwanya. Jadi seperti itu anak-anak. Makanya kita perlu mengetahui tentang nasab ya. Bapak kita, kakek buyut kita, atau sampai ke atas. Jadi seperti itu. Ya. Oke, itu adalah judul yang nomor 2. Sekarang nomor 1, alinea ya. Nomor 1 atau alinea. Ya. Jangan lupa untuk dicatat ya, dicatat. Waliduhu. Siapa itu waliduhu?
Waliduhu itu adalah bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliduhu, ya, alinea yang nomor 1, ya, waliduhu, yaitu bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kita, suri toladan kita, uswatun hasanah. Ya, tidak ada akhlak yang lebih baik kecuali akhlaknya Rasulullah. Kita berhak menyontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga perlu mengetahui siapakah bapak beliau, ya kan? Waliduhu dan nasabnya atau garis keturunan. Kalau di mana di Arab itu mesti, ya, garis keturunan itu pasti tercatat. Bahkan mereka bisa mengetahui kakek buyutnya yang nomor 5, ya kan? Kalau di mana di daerah Medan, Aceh, di sana ada Sitanggang, Sinbolon dan lain sebagainya. Itu termasuk marga atau nasab, ya kan? Yang perlu diingat. Sedangkan marga atau nasab itu yang urut, ya, dari kakek, ya kan? Marga dari bapak, kakek, buyut sampai ke sana, ya. Waliduhu, nama bapaknya Rasul atau bapaknya Rasul. Yang pertama namanya adalah Abdullah, ya. Abdullah, ya. Waliduhu, bapaknya Rasul namanya Abdullah bin Abdul Manab. Abdul Muthalib, maaf, bukan Abdul Manab, bin Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib ini mempunyai bapak, yaitu kakek buyutnya Rasul, bin Hashim. Namanya siapa? Hashim, ya. Terus Hashim ini mempunyai bapak lagi. Nah, ini namanya nasab, bin Abdi Manab. Lah ini baru Abdi Manab, ya. Jadi Abdullah, Abdul Muthalib, terus Hashim, terus Abdi Manab. Nah, Abdi Manab ini mempunyai bapak lagi namanya Qusay, ya kan? Namanya Qusay. Lalu punya bapak lagi, Qusay ini punya bapak siapa? Kilab bin Kilab. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab, ya. Jadi dari bapaknya Rasul, kakeknya Rasul yang pertama siapa? Abdul Muthalib. Terus kakeknya Rasul, ya, yang buyut Hashim. Terus kakeknya lagi Abdi Manab. Terus kakeknya lagi buyut Qusay. Yang kelima yaitu Kilab, ya. Yang kelima adalah Kilab. Itu nasab garis keturunan dari bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang nomor 2, alinea 2 atau nomor 2, ya, nomor 2, ya. Anak-anak silahkan dicatat, jangan sampai melewatkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, jangan sampai mengeluh, ya. Kenapa? Karena begitu bosannya kita di hadapan online atau pelajaran online ini, tetapi menuntut ilmu kita tidak ada bosan. Karena ilmu itu pasti akan kita bawa sampai mati, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, ya kan, akan memberi manfaat kepada orang lain dan akan memberi manfaat kepada diri kita. Yang nomor 2, wa ummuhu. Siapa ummuhu? Ayo, ya, wa ummuhu, dan ibunya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ya. Kalau anak-anak di sini, ya,
Ustadz beri pertanyaan, anak-anak bisa jawab, Ustadz beri permen, ya kan? Kalau enggak Ustadz beri coklat, yes. Ya. Kalau enggak Ustadz beri sempolan, santai aja, Ustadz bisa buat santai ya. Wa ummuhu, ya. Siapa itu? Ibunya Nabi itu siapa? Otomatis kalau punya bapak, punya ibu, ya. Kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa. Allah mengabarkan, ya kan, bahwasanya kepada Maryam kalau Isa itu tidak punya bapak, tapi bisa lahir Nabi Isa. Ya. Ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, siapa? Nabi Adam, masya Allah. Ya, anak-anak harus tahu. Ya. Di sini Rasulullah ya mempunyai ibu. Ya, ibunya siapa namanya? Aminah. Ya. Siapa namanya? Aminah. Ya. Ibunya Rasul namanya Aminah. Masih nomor 2, Lina 2. Binti Wahab. Ya. Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf. Ya. Jadi Aminah itu punya bapak namanya Wahab, lalu Wahab ini punya bapak namanya Manaf. Terus Manaf ini mempunyai bapak lagi namanya Zuhroh atau Zuhrota. Zuhroh. Lalu Zuhroh ini mempunyai bapak namanya Kilab, sama Kilab, ya, Kilab paling atas ini. Kilab dari garisnya Aminah. Terus Kilab mempunyai anak, ya, yaitu namanya Kusoi. Kusoi ke bawah sampai Abdullah. Kilab terus Zuhroh atau Zuhrota ini ke bawah sampai Aminah. Jadi nasabnya Rasul, nasab garis keturunannya Rasul itu ya bersambung dari kakek yang namanya Kilab, yaitu kakek yang kelima kalau dari ayahnya, ya. Ini bersambung, ya, ini nasabnya ini, ya. Nasabnya bersambung dari atas, yang kelima ini dari kakek sampai bapak sama ibu. Ya. Disinilah ya, bertemunya nasab ayah dan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak kalau ada silahkan nanti ditanyakan lewat nomor WA Ustadz, tidak masalah, ya kan? Ya, oke, itu yang nomor 2. Sekarang alinea nomor 3, anak-anak. Ya. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Fatajtami'u, maka bertemunya nasab, ya, maka bertemunya nasab, ini nomor 3, ya kan? Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Maka bertemunya nasab ibu dan ayahnya Nabi, yaitu pada nasab kakak yang nomor 5. Jadi Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Kusoi, Kilab, terus Aminah, Wahab, Abdi Manaf, Zuhroh, Kilab. Jadi ketemu, yaitu kakek yang nomor 5. Wahwa, yaitu kakeknya Rasul, kakek buyutnya Rasul, Kilabun, namanya adalah Kilab. Ya, paham anak-anak sampai di sini? Ya. Oke, kalau paham kita lanjutkan, ya kan? Nomor 4. Walaqad tuwfiya waliduhu, ya. Walaqad tuwfiya waliduhu, dan sungguh telah wafat, ya. Walaqad tuwfiya waliduhu, dan sungguh telah wafat. Siapa yang wafat? Ayahnya Rasul atau bapaknya Rasul, ya. Telah wafat bapaknya Rasul, wa huwa fi batni ummihi. Ya, ini nomor 4, ya. Walaqad tuwfiya waliduhu, nomor 4. Alinea keempat nomor 4. Dan sungguh telah wafat bapaknya Rasul, ya. Wa huwa fi batni ummihi, ketika Rasulullah berada di dalam
kandungan atau perut kandungan ibunya. Ketika itu Rasulullah masih di dalam perut ibunya. Masya Allah. Maka di situ kita harusnya bersyukur. Rasul ditinggal bapaknya dalam keadaan masih di dalam perut kandungan. Kenapa kita harus bersyukur? Kita masih mempunyai bapak yang utuh, ibu yang utuh, bahkan kita mempunyai anggota badan yang utuh. Ini salah satu ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan Wa umruhu samaniya asyrota sanatan. Di sini anak-anak ketika umurnya bapaknya Rasul meninggal, ada yang mengatakan ini salah satu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sini 18 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Anak-anak bisa tulis 18 tahun garis miring 25 tahun. Tapi Ustadz biasanya mengambil yang 25 tahun. Jadi seperti itu. Wadufina bil Madinah. Lalu apa? Lalu bapaknya Rasul ini dimakamkan di Madinah. Wadufina bil Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Lanjut masih nomor 4. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Ternyata ketika bapaknya meninggal ini tidak meninggalkan sedikit pun harta, tidak meninggalkan sedikit pun harta yang diberikan kepada Rasul dan ibunya. Jadi ketika bapaknya meninggal, tidak ada harta yang ditinggalkan. Tidak ada harta sedikit pun. Maka di situ makanya kita bersyukurlah kita masih mempunyai orang tua, yang mana orang tua ini bercita-cita suatu saat anaknya yang hafidh Quran, anaknya yang paham agama ini akan memakaikan mahkota di surga nanti. Maka dari itu anak-anak santriwan santriwati kelas 7 yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur masih mempunyai orang tua yang lengkap, masih diberikan kesehatan, masih Allah berikan kecukupan berupa harta. Karena harta kita adalah titipan, suatu saat harta itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita siap maupun tidak siap, pasti akan diambil. Kita lanjutkan ke pertanyaan. Pertanyaan atau as'ilah. Ini saya lanjutkan as'ilah. Ini as'ilah yang Ustadz pegang ini, as'ilah ini silahkan antum semuanya baca-baca lalu dikerjakan di rumah. As'ilah ini sebagai PR atau tugas. Mungkin hanya ini yang Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga wabah yang Allah berikan kepada kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita mantapkan diri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu musibah Allah yang memberikan, pasti Allah yang memberi jalan keluar. Jadi seperti anak-anak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.